Selanjutnya yang D, manajemen krisis public relation. 1. Krisis. Dalam menjalankan praktek bisnis, setiap perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar, pasti akan dilanda krisis. Krisis merupakan masalah yang timbul dari internal dan eksternal, yang bersifat merusak, menurunkan citra, dan memberi dampak negatif baik bagi brand maupun perusahaan. Namun, krisis juga dapat membuat citra brand dan perusahaan semakin positif. Jika perusahaan mampu mengelola krisis dengan baik, memiliki manajemen krisis, dan melaksanakan manajemen krisis sesuai dengan perencanaan manajemen krisis. Yang kedua, tahapan manajemen krisis. Apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencegah timbulnya krisis atau mengelola krisis? Beberapa pakar manajemen merekomendasikan langkah terbaik untuk mengatasi krisis adalah membuat rencana antisipasi. Hal itu dapat dimulai dengan perencanaan isu atau isu plan atau manajemen isu. Dalam mengelola krisis harus diperhatikan dampak negatif bagi publik. Semakin sedikit dampak negatifnya, maka akan semakin besar pengaruh positifnya, dan tentu hal ini dapat meningkatkan citra brand atau perusahaan. Manajemen krisis dapat dilakukan dengan 1. Perencanaan krisis. Dalam perencanaan krisis, tim manajemen krisis harus mampu mengelola isu. Tujuannya agar tidak muncul isu-isu lain yang akan memperburuk krisis. Peter Grant seperti dikutip AD 2006 atau 9 menyatakan krisis adalah situasi final. Kebanyakan krisis tidak akan menjadi krisis jika manajemen isu dilaksanakan dengan baik. Di dalam perencanaan ini perlu dibentuk tim khusus manajemen krisis yang terdiri dari para manajer, direktur, para kepala divisi, dan penasihat. Yang kedua, respon cepat atau fast response. Saat krisis terjadi, media membutuhkan informasi lebih cepat. Dalam kondisi ini, organisasi harus menyiapkan respon cepat dalam memberikan informasi dan mengomunikasi pesan-pesan organisasi dalam menangani krisis. Snowsiger, Ulmer, dan Levitt 2009. 3. Menyatakan ketercukupan informasi adalah center of variable dalam mempersepsi risiko dan proses komunikasi. Contohnya adalah bagaimana PT Toyota merespon cepat peristiwa cacat produksi pada mobilnya. A. Prioritaskan kepentingan publik pada setiap krisis. Publik dan perusahaan akan mengalami shock. Dalam kondisi ini, perusahaan harus memprioritaskan kepentingan publik saat ada informasi dari konsumennya mengenai adanya ketidakberesan dari produknya. Maka, hal pertama yang dilakukan jangan salahkan konsumen, tapi lakukan riset terhadap produk tersebut. Gali informasi lebih mendalam sehingga keputusan yang diambil dalam menangani krisis tidak keliru. Ketika diketahui bahwa produknya mengalami cacat produksi pada sebagai komponennya, segera ambil tindakan yang membuat konsumen merasa diperhatikan dan diprioritaskan. Yang B, memenuhi harapan publik ketika mengalami krisis. Yang harus diperhatikan paling awal adalah bagaimana dampaknya terhadap publik, karena citra dan reputasi brand akan dinilai oleh publik. Publik harus diberi informasi. Mereka harus mendapat kepastian bagaimana perusahaan bekerja untuk menangani krisis. C. Komunikasi krisis. Komunikasi krisis juga harus didasarkan pada prioritas publik. Tujuannya agar citra organisasi tidak negatif di mata publik. Frank Banks menyatakan komunikasi krisis sebagai dialog. Setiap organisasi selalu menunjuk juru bicara untuk menyampaikan sikap perusahaan, maka sikap atau suara yang keluar juga harus satu suara tujuan agar publik tidak bingung. Tim komunikasi juga harus menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholder seperti media dan komunitas. Tindakan yang paling krusial dalam komunikasi adalah tidak menyalahkan orang lain, tidak mencari kambing hitam, apalagi menempuh jalur hukum tanpa melihat terlebih dahulu kerumitan krisis tersebut. D. Aspek hukum. Aspek ini bukan pendekatan utama dalam menangani krisis. Meski riset Fitzpatrick menemukan 2/3 organisasi di Amerika menempuh jalur hukum dalam komunikasi kritis, tetapi praktisi public relation jarang memilihnya untuk menyelesaikan krisis.
Mereka lebih mengutamakan etika komunikasi dan meminimalisir kesalahan yang berdampak pada konsekuensi hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.